Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami akan siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, siapkan hati anak-anak-Mu, biarlah mereka dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Begitupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan memberkati, berikan hikmat, kuasa, kemampuan daripada-Mu, yang dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Jam pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Pada saat ini kita tentunya mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena berkat pertolongan daripada Tuhan, kita masih ada sebagaimana adanya pada saat ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang telah saya pilih dari kitab Rut. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah mendapatkannya, mari perhatikan dan saya akan membacakannya. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin atas pembacaan kita pada saat ini. Dan melalui kedua ayat yang telah kita baca bersama, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu belajar dari kesetiaan Rut. Belajar dari kesetiaan Rut. Setiap orang tentu menginginkan hubungan yang terjalin dengan erat. Baik itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sahabat, hubungan dengan kekasih, maupun hubungan dengan orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. Salah satu hal penting dalam hubungan tersebut ialah kesetiaan. Jika didefinisikan dalam kata-kata, kesetiaan bisa memiliki banyak makna. Namun pada prinsipnya, kesetiaan diartikan sebagai keteguhan hati seseorang. Selain itu, kesetiaan juga sering dikaitkan dengan hal-hal cinta. Biasanya kesetiaan menjadi bukti nyata untuk menunjukkan keyakinan pada sang kekasih. Misalnya saja, kita setia dengan pasangan kita. Kita setia untuk menunggu, atau bahkan setia dalam mempertahankan hubungan di tengah-tengah berbagai masalah. Dalam pembacaan kita, seorang tokoh Alkitab yaitu Rut. Rut adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan Mahlon. Mahlon ini adalah salah seorang putra dari Naomi dan Elimelek. Rut pada akhirnya menjadi istri Boas dan memperanakkan Obed, kakek Raja Daud dari Israel, serta menjadi inti cerita kitab Rut dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen.
Dalam pembacaan kita saat ini, kita akan belajar tentang kesetiaan apakah yang harus dipelajari dari sosok Ruth. Kesetiaan apakah yang harus dipelajari dari sosok Ruth? Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu di dalam ayatnya yang ke-16. Tanggung jawab dapat dikategorikan ke dalam kelas kata nomina atau kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, boleh dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Serta fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab memiliki arti yaitu berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab. Sekali lagi, tanggung jawab memiliki arti yaitu berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab. Secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau yang sudah terjadi dan tentunya sudah dialami. Tanggung jawab seorang yang setia merupakan seorang yang hidup dengan memiliki tanggung jawab. Kesetiaan kita dapat dilihat dari bagaimana kita hidup bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita dapat lihat dari bagaimana kita hidup bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab ini juga berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang dipertanggungjawabkan. Terkait dengan rasa tanggung jawab, sebaiknya manusia melandasi anggapannya dengan mengakui kenyataan bahwa manusia dalam hubungan yang sempit atau hubungan yang luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan tentunya menunjang eksistensi dirinya. Rasa tanggung jawab ini kemudian berkembang bukan hanya pada tataran personal atau pribadi, tetapi selalu dikaitkan dengan hubungan dengan orang lain. Seseorang yang terhubung dengan pihak-pihak lain tidak bisa lepas dari rasa tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Ruth menunjukkan kesetiaannya dengan tetap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dari Boaz, sekalipun Boaz sendiri sudah meninggal. Tetapi Ruth tetap menjalankan tanggung jawabnya dan tetap mengabdi kepada mertuanya. Di dalam kehidupan kita, kadang banyak hal yang bisa membuat kita lari dari tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tetapi marilah kita belajar kepada sosok Ruth, di mana dia tetap menunjukkan kesetiaannya dengan cara tetap hidup di dalam tanggung jawabnya meskipun ada alasan untuk pergi dan meninggalkan tanggung jawabnya, tetapi Ruth memilih untuk setia dan bertanggung jawab. Di dalam menjalani kehidupan kita, tentunya ada tanggung jawab yang diembankan atau yang diberikan kepada kita dengan tujuan supaya kita mempertanggungjawabkannya.
Kepribadian orang yang bertanggung jawab tidak terbatasi oleh hal apapun atau masalah yang menimpa dirinya. Maksudnya, rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang tidak terbatas hanya pada pekerjaan, pada diri sendiri, dan kepada keluarga saja, tetapi melainkan seluruh aspek kehidupan ini, dan tidak akan tergoyahkan oleh godaan dan cobaan maupun masalah yang menimpa pada diri seseorang yang bertanggung jawab tersebut. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap setia dalam tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Walaupun tanggung jawab tersebut adalah hal yang kecil, tetapi kalau kita setia dalam melaksanakannya, pasti kita akan mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita pelajari dari seorang Rut, yaitu bertanggung jawab. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari sosok Rut yaitu memiliki ketulusan. Memiliki ketulusan itu di dalam ayatnya yang ke-17. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketulusan adalah sungguh dan bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tulus hati, dan tulus ikhlas. Ketulusan merupakan sikap memberi tanpa pamrih. Atau ketulusan itu tidak pernah mengharapkan imbalan. Ketulusan tersebut muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Sekali lagi, ketulusan itu muncul dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Di sini ketulusan itu bukan hanya berasal dari keluarga, dari kekasih atau orang yang kita sayangi. Bukanlah hal yang heran lagi jika seorang istri yang ditinggal mati suaminya kembali ke rumah keluarganya, apalagi ketika sang mertua sendiri yang memintanya. Namun Rut tidak meninggalkan Naomi mertuanya ini. Bahkan ia berani mengatakan bahwa biarlah Tuhan menghukum aku jika aku meninggalkan ibu karena apapun, kecuali kalau kematian memisahkan kita. Pernyataan yang kuat ini menunjukkan bahwa bagi Rut, ikatan pernikahannya dengan Kilion, anak lelaki pasangan Elimelek dan Naomi, adalah ikatan di dalam segala hal. Ketika Kilion meninggal dunia, bukan berarti hubungan dengan keluarga suaminya sudah selesai. Terlebih di saat Naomi hanya tinggal seorang diri tanpa suami dan anak-anaknya, Rut semakin merasa tidak sepatutnya dia meninggalkan ibu mertuanya. Hati yang tulus mengasihi membuat Rut rela melupakan keluarga kandungnya, rela meninggalkan kampung halamannya, dan dia rela untuk menjaga ibu mertuanya dan mengiringnya kemanapun ia harus pergi. Sungguh kesetiaan ini adalah kesetiaan yang luar biasa. Kualitas hati seperti inilah yang membuat Tuhan menuntun langkah Rut. Dari seorang wanita keturunan Moab, bangsa yang dianggap jauh dari Tuhan, Tuhan mengangkat Rut menjadi nenek moyang Yesus, juru selamat dunia. Bagaimana dengan kita?
Di saat badai kehidupan menerpa dan kesulitan menantang hidup kita, apakah kita tetap setia? Jangan hanya kita setia ketika keadaan berjalan dengan lancar atau keadaan di dalam menyenangkan. Apapun posisi kita saat ini dan dimanapun Tuhan tempatkan kita masing-masing, marilah kita belajar untuk setia. Setia pada Tuhan, setia dengan pasangan kita, setia dalam panggilan kita, setia mengasihi orang-orang yang Tuhan sudah percayakan pada kita saat ini. Kesetiaan kita ketika badai pencobaan menerpa itu membuktikan bagaimana ketulusan kita. Ketulusan inilah yang Tuhan perhitungkan. Seberapa besar Dia dapat memakai kita dalam rencana besarnya untuk mendatangkan revival atau mendatangkan kebaikan. Sebab tugas itu tidaklah mudah. Tugas itu tidaklah mudah dan hanya orang-orang yang buah roh kesetiaannya bertumbuh lebat yang akan mendapatkan kepercayaannya. Nah, ketulusan yang selalu kita berikan tak akan selamanya mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena hati seseorang itu berbeda-beda. Tak ada yang sama. Kita bisa saja tulus karena hati kita merasakan. Namun ketika kita mau mengetahui perasaan seseorang, kita tak akan pernah tahu apakah ketulusan yang dia lakukan ataukah hanya kebohongan. Tetapi marilah kita belajar kepada sosok Rut, bahwa kesetiaan Rut membuat dia tidak hanya diberkati, tetapi juga mengambil bagian dari rencana agung yang Tuhan sediakan untuk keselamatan umat manusia, yaitu kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dimanapun dan dalam kondisi apapun kita ditempatkan saat ini, baik dalam studi kita, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, marilah kita belajar untuk tetap setia dalam mengerjakannya dengan hikmat dan kebenaran yang berasal dari Kristus saja. Nah, ada sebuah cerita di negeri barat tentang seekor anjing yang setia menemani seorang ibu. Tinggallah sepasang suami istri di sebuah kota. Mereka memiliki seekor anjing yang jinak dan pintar. Anjing ini selalu menemani nyonyanya atau ibu rumah tangga kemanapun dia pergi. Dan yang lebih menarik adalah bahwa setiap hari Minggu pagi ibu ini selalu ke gereja, dan anjing ini juga tidak pernah tinggal, tetapi dia selalu ikut nyonyanya ke gereja. Setiap masuk gereja, dia selalu duduk di samping nyonyanya dan mengikuti ibadah sampai selesai layaknya seorang manusia. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ganti tahun, anjing ini begitu setia menemani terus. Sementara itu, suami dari ibu tersebut tidak pernah tahu kemana anjing ini biasa pergi setiap hari Minggu. Suami daripada ibu ini adalah seorang yang suka mabuk dan jarang, bahkan hampir tidak pernah menginjakkan kakinya ke gereja.
Tetapi ibu ini dengan tetap setia terus berdoa supaya suaminya sadar dan bertobat supaya bisa masuk ke gereja. Tapi doa ibu ini sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan sampai akhirnya ibu ini jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin bertambah parah. Walaupun sudah periksa ke dokter, tapi kondisinya tetap sama saja dan tidak ada perubahan. Dan pada suatu hari, ibu ini tidak bisa tertolong lagi dan akhirnya dia meninggal dan dikuburkan. Maka sekarang tinggallah anjing ini bersama tuannya saja, atau tinggal hanya seekor anjing ini tinggal bersama dengan suami daripada ibu ini yang sudah meninggal. Dan setiap hari Minggu anjing ini selalu pergi ke gereja karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah anjing ini tahu kalau itu hari Minggu dan dia bisa ke gereja. Tapi hal itu dilakukan terus-menerus walaupun tanpa nyonyanya. Karena dulunya anjing ini pergi bersama dengan nyonyanya, tetapi karena nyonya ini sudah meninggal, jadi anjing sendiri inilah yang pergi ke gereja. Dan tuannya ini tetap dengan kehidupannya yang tidak pernah berubah. Minum mabuk sudah menjadi bagian dari kehidupannya, apalagi istrinya sudah tidak ada. Jadi dia semakin bebas karena istrinya sudah tidak ada lagi untuk melarangnya. Tetapi pada hari Minggu tuan ini tersadar bahwa kemana anjing ini terus pergi. Kemana anjing ini terus pergi, dan dia pun mengikutinya. Bapak ini mengikuti anjing pada hari Minggu itu. Sampai di depan gereja, anjing ini terus masuk ke dalam gereja dan dia duduk di kursi yang biasa dia tempati bersama dengan nyonyanya. Dan pada saat itu juga tuan ini pun duduk juga di samping si anjing ini. Dia mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dia tetap mengikutinya. Dan pada waktu selesai ibadah, tuan ini pun sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan di waktu-waktu yang lalu itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi melalui kesempatan itu juga tuan ini pun mulai sadar. Dan setelah itu dia pun rajin ke gereja. Hanya karena seorang anjing ini, tuannya ini pun sadar dan dia bertobat pada saat itu juga. Jadi melalui cerita kita pada saat ini, kita belajar kepada anjing, walaupun dia hanya walaupun dia hanya binatang, tetapi dia tetap setia. Apalagi kita dengan manusia yang memiliki pikiran dan akal budi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita marilah kita belajar setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada saat ini kita telah belajar apa yang harus kita pelajari dari sosok Rut. Kesetiaan apakah yang harus kita pelajari dari sosok Rut? Yaitu yang pertama, bertanggung jawab, dan yang kedua, memiliki ketulusan.
Jadi Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan kita, marilah kita tetap setia di dalam kehidupan kita. Jadi saat ini kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap setia dalam menjalani kehidupan kita. Dan marilah kita gunakan firman Tuhan ini sebagai alat penguatan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada kita semua. Amin.